Shalom, perkenalkan nama saya Yandri Agnesina Selan dari kelas G semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia menurut versi Thomas van den End. Menurut Thomas van den End, sejarah gereja di Indonesia dapat dibagi menjadi 5 periode utama. Pembagian ini sangat penting karena setiap periode memiliki karakteristik misi, struktur gereja, dan hubungan dengan pemerintah yang berbeda. Periode pertama, masa misi Portugis, tahun 1511 sampai 1605. Periode pertama ini dimulai dengan kedatangan bangsa Portugis. Pada masa ini, misi gereja sangat erat kaitannya dengan ekspansi, dagang, dan politik. Gereja Katolik dibawa oleh Portugis, namun penyebarannya sangat terbatas. Misi ini hanya berpusat di daerah pelabuhan dagang seperti Maluku dan beberapa titik di Jawa. Karakteristik utama periode ini adalah sifatnya yang masih sangat misi dagang. Gereja belum memiliki struktur yang kuat di kalangan pribumi karena fokus utama Portugis adalah monopoli rempah-rempah. Selain itu, pada masa ini belum ada pembaptisan massal yang terorganisir secara sistematis sehingga akar gereja di Indonesia pada masa ini masih sangat dangkal. Periode kedua, masa misi VOC, 1605 sampai 1799. Setelah Portugis kalah, kekuasaan beralih ke tangan Belanda melalui VOC. Ini adalah periode yang sangat krusial. Thomas van den End menekankan bahwa pada masa ini, gereja masih di bawah kendali penuh VOC. Gereja Protestan, khususnya yang beraliran Calvinis, menjadi alat negara untuk memperkuat kekuasaan VOC. Hubungan antara gereja dan negara sangat erat, bahkan gereja tidak memiliki otonomi. Misi hanya dilakukan di wilayah yang dikuasai VOC. Gereja difungsikan untuk melayani kepentingan kolonial, seperti memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak, pegawai, dan tentara, serta membaptis orang-orang yang bekerja untuk VOC. Masa ini sering disebut sebagai masa gereja negara, di mana gereja tidak bisa berkembang secara mandiri tanpa izin VOC. Periode ketiga, masa misi pemerintah Hindia Belanda, tahun 1799 sampai 1942. Setelah VOC bangkrut, pemerintah kolonial Belanda mengambil alih. Ini adalah periode yang lebih stabil bagi perkembangan gereja. Thomas van den End mencatat bahwa pada masa ini gereja mulai menempatkan sedikit ruang untuk berkembang secara institusional. Pemerintah kolonial mulai memisahkan urusan gereja dari urusan dagang murni. Misi gereja mulai fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Banyak sekolah dan rumah sakit didirikan oleh misi pada masa ini. Namun, ada batasan di mana gereja masih dianggap sebagai bagian dari struktur kolonial. Meskipun demikian, pada masa inilah mulai muncul kesadaran akan pentingnya gereja yang melayani masyarakat luas, bukan hanya pegawai pemerintah. Periode keempat, masa pendudukan Jepang, tahun 1942 sampai 1945. Periode ini adalah masa transisi yang singkat namun penuh tekanan. Pendudukan Jepang membawa perubahan drastis. Jepang melarang kegiatan misi asing dan memaksa gereja-gereja untuk bersatu di 1942 sampai 1945 di bawah satu organisasi. Thomas van den End menyoroti bahwa masa ini adalah masa krisis bagi gereja. Misi-misi asing dilarang dan gereja dipaksa untuk mandiri secara finansial dan organisasi. Meskipun penuh tekanan, masa ini justru memaksa gereja Indonesia untuk mulai berpikir mandiri. Gereja tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya pada dana dan tenaga misi dari Eropa. Ini menjadi cikal bakal bagi kemandirian gereja di masa depan. Periode kelima, masa pasca kemerdekaan, tahun 1945 sampai sekarang. Periode terakhir adalah masa kemerdekaan Indonesia. Ini adalah periode di mana gereja Indonesia benar-benar menjadi gereja Indonesia. Thomas van den End melihat ini sebagai puncak dari proses indigenisasi atau pribumisasi gereja. Gereja tidak lagi menjadi alat kolonial, melainkan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka. Gereja mulai dipimpin oleh orang Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, dan terlihat aktif dalam pembangunan bangsa. Misi gereja bergeser dari sekedar penyebaran agama menjadi juga pelayanan sosial dan keadilan. Sekian dan terima kasih.